wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, saya dengan Dr. Danes Yadi. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Bapak Fikar. Oh iya, Bapak Fikar. Sebelumnya ada yang bisa saya bantu? Nah ini apa tenaga saya tuh pada telinganya gitu. Nah saya tuh pengen ngecek sekalian hidung juga, telinga, terus apa leher saya yang saya cek semua. Oh iya, baik Bapak Fikar. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan lengkap, meliputi pemeriksaan telinga bagian luar, otoskopi, juga pemeriksaan hidung luar dan juga rinoskopi anterior, kemudian juga pemeriksaan rongga mulut dan juga pemeriksaan pembesaran kelenjar getah bening. Sebelumnya apakah Bapak Fikar bersedia? Ya baik, jika Bapak Fikar bersedia silakan bisa duduk di sini. Saya akan cuci tangan terlebih dahulu. Cuci tangan. Ya, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada telinga luar juga otoskopi. Di sini posisi pasien dan juga pemeriksa berhadapan untuk paha kirinya saling bersinggungan. Kemudian saya akan menggunakan lampu kepala. Kita gunakan lampu kepalanya terlebih dahulu. Kemudian di sini kita nyalakan dan kita fokuskan untuk arah sinarnya sesuai dengan pandangan kita. Coba bisa agak tegak dan juga pandangannya bisa ke arah kanan ya, Bapak. Ya, di sini kita inspeksi telinga luar terlebih dahulu. Tidak ada tanda-tanda adanya kelainan kongenital seperti mikrotia, hemangioma maupun adanya fistal preauricula. Kemudian juga tidak ditemukan adanya tanda hiperemis atau peradangan berupa hiperemis. Kemudian juga tidak ada akses retroaurikuler juga dan tidak ada adanya tanda sikating bekas operasi. Selanjutnya kita lakukan palpasi pada telinganya. Bapak nanti jika ada rasa nyeri bisa bilang ya. Nyeri Pak? Tidak ya. Nyeri Pak? Tidak. Ya, baik, tidak ditemukan adanya nyeri tragus dan juga nyeri tarik auricula. Kemudian nyeri Pak? Tidak. Nyeri Pak? Tidak. Nyeri Pak? Tidak. Nyeri Pak? Baik, tidak ditemukan adanya nyeri tekan dan juga nyeri ketok pada mastoidnya. Kemudian di ini juga tidak terlihat adanya sekret yang keluar dari liang telinga. Kemudian setelah itu kita lakukan pemeriksaan otoskopi. Kita menggunakan otoskop dan dipegang dengan menggunakan tangan kirinya karena kita sedang memeriksa bagian telinga kiri pasien. Kita nyalakan terlebih dahulu. Ya, sudah nyala. Kemudian kita tarik untuk aurikulanya ke superior posterior. Baik, kita lihat inspeksi di sini tidak ada tanda-tanda peradangan. Kemudian juga tidak terlihat adanya benda asing, baik itu berupa benda maupun serangga. Kemudian juga tidak ada cairan yang terlihat dan juga tidak ada serumen yang terlihat. Kemudian di sini karena cahayanya terlihat, kita bisa melihat membran timpani tidak perforasi, masih intact. Kemudian juga untuk sinarnya dia masih positif, refleks sinar, refleks cahayanya. Kemudian juga tidak ada bulging ataupun retraksi. Ya, sudah. Kemudian kita juga periksa telinga bagian kanan dengan cara yang sama. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan hidung luar. Nah, di sini kita inspeksi terlebih dahulu. Permisi ya Bapak, jika agak silau. Di sini untuk bentuk hidungnya tidak terdapat deviasi, kemudian juga tidak terdapat adanya massa, tidak terlihat adanya massa juga. Dan untuk warna di sekitar kulit juga sama, tidak ada perbedaannya. Kemudian kita lakukan palpasi dan juga nyeri ketok. Kita lakukan palpasi pada sinus frontalis terlebih dahulu. Bapak nanti jika ada nyeri bilang ya Bapak ya. Nyeri Pak? Tidak. Nyeri Pak? Tidak. Nyeri Pak? Tidak. Kemudian kita palpasi. Tidak. Tidak. Nyeri Pak? Nyeri Pak? Nyeri Pak? Baik, tidak ditemukan adanya nyeri baik nyeri tekan maupun nyeri ketok pada sinus paranasalnya. Kemudian setelah itu kita lakukan pemeriksaan pada hidung bagian dalam menggunakan spekulum hidung. Kita pegang untuk spekulum hidungnya dengan tangan yang dominan, yaitu tangan kanan saya. Nah, untuk cara pegangnya seperti ini. Kemudian jari telunjuk di ujung dari spekulum hidung. Kita nyalakan lampunya. Kemudian kita masukkan dalam posisi tertutup
Untuk tangan kiri kita memfiksasi dagu, ya kita masukkan, kemudian kita buka dan kita lihat untuk rongga hidungnya. Di sini kita lihat mukosannya tidak ada hiperemis, kemudian juga septumnya tidak ada deviasi, konkanya tidak hipertrofi atau masih simetris, kemudian tidak ada sekret yang terlihat dan tidak terlihat adanya massa maupun adanya benda asing yang terlihat di dalam rongga hidung. Kemudian kita lepaskan, masih dalam keadaan terbuka, ya sudah. Kita matikan lampunya. Kemudian setelah ini sebelumnya itu kita periksa juga untuk hidung yang kontralateralnya ya dengan cara yang sama. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan pada rongga mulut dan juga orofaringnya. Baik, Bapak bisa ini ya, bisa buka mulutnya, ya. Ya, di sini kita akan menggunakan tongue tunnel. Kemudian kita tekan 2/3 anterior dari lidahnya. Bisa agak ini ya dibuka ya Bapak, relax saja ya. Di sini kita lihat untuk lidahnya tidak, ukurannya tidak besar atau makroglosi. Kemudian juga gigi-giginya ini tidak ada karies dentis, juga tidak ada perubahan posisi giginya. Kemudian setelah itu pada ginggivannya tidak ada perbesaran. Kemudian juga dilihat ini untuk uvulannya masih dalam posisi normal, tidak ada deviasi. Kemudian untuk palatumulnya simetris. Kemudian untuk pilar anterior dan juga posterior simetris juga, tidak ada perbesaran. Dan juga di sini kita lihat untuk tonsilnya di sini normal T0, tidak ada perbesaran. Kemudian juga kelipetnya tidak melebar dan juga tidak ada warna yang hiperamis. Tidak ada diatritis juga. Kemudian di sini kita lihat juga untuk dinding posterior dari orofaring, kita lihat mukosanya tidak hiperemis, tidak ada granulasi maupun dari atrofi mukosanya. Baik, terima kasih. Bapak bisa lagi ya. Kemudian kita matikan lampunya terlebih dahulu. Baik, setelah itu akan saya lakukan untuk pemeriksaan kelenjar getah bening. Kita coba terlebih dahulu untuk lampu kepalanya. Di sini kita inspeksi terlebih dahulu pasiennya. Bisa tegak ya, Bapak. Di sini tidak ada kelainan, maksudnya masih simetris. Kemudian juga tidak terlihat adanya massa atau benjolan di lehernya. Kemudian juga tidak terlihat adanya perbesaran kelenjar tiroid di leher Bapak Fikar ini. Ya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan kelenjar getah bening. Kita lakukan palpasi dari belakang pasien, mulai dari submental. Nanti jika ada nyeri bisa ya Bapak ya, submental, kemudian angulus mandibula, kemudian juga preauricula, kemudian kita post auricula, kemudian di sepanjang musculus sternocleidomastoideus, kemudian di supraclavicula, kemudian di infraclavicula. Baik, tidak ditemukan adanya perbesaran pada kelenjar getah bening Bapak Fikar. Baik Bapak Fikar, setelah saya lakukan pemeriksaan lengkap, tadi tidak didapatkan adanya kelainan atau patologis. Sebelumnya apa yang mau ditanyakan? Tidak. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.